أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه إلا أن قال وسؤال الملكين منكر ونكير dan pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir wal ba'ats wal hasyar dan hari dibangkitkan dan hari mahsyar dikumpulkan wal qiyamatu wal hisabu dan hari kiamat wal hisabu dan hisab wal thawabu dan perhitungan amal hisab dan pahala wal adab dan siksa wal mizanu dan mizan wal naru dan neraka was siratu dan penyeberangan sirat was sirat dan sirat wal haud dan telaga wa syafa'atu dan syafaat wal jannatu dan surga wal khuludu dan kekal wa ru'yatu lillahi ta'ala fil jannah dan melihat Allah subhanahu wa ta'ala fil jannah di surga. Kemarin melanjutkan tentang keimanan, keyakinan yang harus kita yakini. Sebelumnya apa? Pemindalika adzabul qabri wa na'imuhu. Azab kubur dan nikmat kubur. Ada dua, yaitu azab kubur dan nikmat kubur. Begitu kita meninggal dalam proses naza dan sakaratul maut, dan manusia mengalami perpindahan alam dari alam dunia menuju alam akhirat. Awal daripada alam akhirat yaitu alam barzah atau kubur. Di mana alam kubur itu apa ruh dengan jasadnya atau bagaimana? Wallahu a'lam. Allah hanya mengajarkan sedikit tentang itu. Yas'alunaka 'anir ruh. Orang-orang bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min indillah. Katakan ruh itu daripada Allah, urusan Allah. Min amrillah, min indillah. Wa ma utikum minal ilmi illa qalila, dan tidak diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit. Jadi kita cukup meyakininya saja. Ada ruh, yakin bahwa di jasad kita ada dua, beyond hidup itu ada beyond jasad dan ruh. Yang mana yang beyond hidup itu? Ruh. Ketika jasad tidak ada ruhnya lagi, maka itu disebut dengan kematian dan tidak ada harganya lagi. Kulit wajah yang di skincare, misalkan dirawat-rawat, bahkan olahraga segala macam, itu jasad. Ketika ruhnya keluar daripada jasad, maka tidak akan berguna lagi itu. Jadi bangkai, jadi sampah. Seperti itu. Ketika ruh keluar dari jasad, maka tidak ada lagi pangkat, jabatan. Semuanya jadi bangkai. Ketika ruh keluar dari jasad, beyond yang hidup itu, maka tidak ada harganya lagi, kekayaan, kecantikan. Semuanya jadi bangkai, terbuang. Walaupun dikuburkan mungkin seminggu, disemaikan atau dibakar dan segala macamnya, tetap semuanya tidak akan berguna. Itulah alam kematian. Mati lalu dikubur, berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh, barzakh, dari mulai alam ruh dulu kita, kemudian di alam rahim, kemudian di alam dunia 60-70 rata-rata. Namun ada yang mati pas begitu lahir, ada yang mati ketika di alam rahim, dan ada mati ketika 2 tahun di alam dunia, ada yang mati 5 tahun di alam dunia, ada yang mati ketika umur 7 tahun, 8 tahun, 20 tahun, banyak. Remaja-remaja, orang-orang yang tawuran, orang-orang yang kena ketabrak segala macam atau narkoba, salah pergaulan, banyak. Jadi jangan merasa aman daripada kematian, dan jangan takut pada kematian. Kita akan mengalami semua itu yang paling pasti, daripada kita melamunkan bagaimana kita akan jadi apa. Maka kematian itu pasti. Cuman terakhir kita atau cara mati kita itu yang jadi pilihan. Mau mati secara apa? Ya sebagai mujahid atau mati sebagai polab
Tolab itu apa? Penuntut ilmu. Itu apa namanya? Digolongkan pada mujahid fi sabilillah. Imam Syafi'i katakan, goresan tinta santri yang menulis ilmu, goresan tintanya itu lebih suci dan lebih wangi daripada tumpahan darah mujahid fi sabilillah. Saya Syafi'i ya. Kenapa? Karena ucapan seorang santri, seorang berilmu itu bisa menembus ribuan kepala. Tapi kalau mujahid mungkin 1-2 kepala yang dia bisa penggal, atau misalkan maksimal 10 misalkan. Tapi kalau apa namanya santri itu bisa menembus ribuan kepala, bisa mendorong orang untuk mengorbankan jiwanya tuh. Kalau mujahid mungkin bisa membunuh 1, 2, 3 orang, maksimal mungkin 10 seperti Khalid bin Walid. Tapi kalau santri, dia bisa menggerakkan ribuan jiwa untuk membunuh ribuan orang lagi. Seperti itu. Makanya goresan tinta santri yang belajar di jalan Allah, belajar agama, ditulisnya apa namanya ilmu-ilmu itu lebih berharga, lebih suci, lebih wangi daripada tetesan darah, tumpahan darah mujahid fi sabilillah. Karena ini ilmu ini berwaris. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan apa, tapi ilmu terus-terusan berwaris. Al-ulama warasatul anbiya. Hadis lengkapnya, ikramul ulama, muliakan oleh kalian semuanya para ulama. Fa innahum warasatul anbiya, karena mereka sungguhnya pewaris para nabi. Faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Barang siapa yang memuliakan para ulama, mereka telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Naman sofa aliman, taka'annama sofahani. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, ustazah, nyai, laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka mereka seperti bersalaman denganku, kata Nabi. Di hadis Taqil ya. Nanti ada alam kubur. Di kubur itu ada pertanyaan munkar dan nakir. Di kitab ini bisa disebutkan. Ada pertanyaan munkar nakir. Apa yang ditanyakan? Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Ma imamuk? Siapa imammu? Man nabiyuk? Siapa nabimu? Jawab dengan lisan fasih. Yang menjawab bukan apa? Bukan hafalan, bukan, tapi keimanan. Paham ya kira? Ada seorang kiai punya burung beo. Dilatih burung beo ini supaya ngucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai burung ini fasih mengucapkan la ilaha illallah. Dilatih burung ini. Tapi ketika meninggal, dia tidak bisa mengucapin la ilaha illallah. Padahal itu dilatih. Harusnya pas meninggal, pas mati si burung ini ngucapin la ilaha illallah. Itu karena yang diucapkan cuma di lisan dan di otak, bukan di hati. Hati, lisan, otak bersinkron semuanya. Bahasa iman. Bahasa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di lisan, iqrar bil lisan, terus wa amal bil arkan, diwujudkan, diperlihatkan, dijadikan. Nah ini bukti saya beriman itu seperti ini. Allah perintahkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Allah menyuruh kita melalui nabinya mencari ilmu itu wajib, maka mencari ilmu, cari dengan ikhlas, dengan jiwa, dengan raga. Berjalan ke atas gunung, turun ke atas lembah, ya kan? Ke sana ke lembah, ke sana ke atas gunung, paksain, capek, enggak capek. Ini perintah dari Allah. Maka para penuntut ilmu itu mereka diampuni dosa-dosanya qabla ayyakhuwa, sebelum mereka melangkah. Saya mau ngaji besok, saya mau belajar besok. Wah, langkah-langkahnya itu. Bahkan ja'ala dalam langkah-langkahnya itu dijadikan satu bangunan dari dhahabin wal fiddah, dari emas dan perak setiap langkahnya. Coba hitung dari sini ke sana, dan dari sini ke atas gunung, dari sini ke bawah lembah, berapa langkah? Itulah jumlahnya. Kaya sebetulnya. Harus senang. Naik motor ya. Berapa langkah coba? Dari sini ke depan mungkin dijemput. Tapi kalau jalan, nah itu dia ganjaran besar. Beda berkahnya. Coba.
Sunan siapa tuh? Sunan Giri, putra Syekh Ainul Yakin, Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq punya anak namanya Sunan Giri atau yang disebut dengan Syekh Maulana Ainul Yakin. Dia kan dibuang tuh ke laut, diambil oleh Nyi Ageng Binati, kemudian dididik. Nah, itu ngajinya dari Surabaya ke dari seberang, nyebrang laut, jalan kaki. Surabaya ke Sunan Ampel. Sunan Ampel itu padahal siapa? Masih saudaranya juga pamannya. Masya Allah, jalan kaki. Zaman dulu memang berkahnya di sana. Orang safar untuk mencari ilmu, untuk berdagang, berjalan. Maka dihitung langkah per langkahnya. Nah, untuk apa? Untuk ganjaran akhirat. Kita ganjaran akhirat. Kenapa sih kita minta ganjaran akhirat? Kenapa nggak minta ganjaran dunia saja? Dunia diberi. Karena dunia illa mata'un qalil. Kecuali hiasan yang sedikit sekali dunia itu. Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidak ada kehidupan dunia itu sebetulnya. Yang ada hanya mata'ul gurur, hiasan yang menipu. Itu kenapa cari uang segala macam. Kita di sini menjaga dari meminta-minta, pertama. Kedua, dengan harta itu kita bisa majra'atul akhirah. Untuk apa? Cocok tanam nanti di negeri akhirat. Nah, yang di sini, metiknya di sana. Paham? Kita perlu umrah, perlu dana. Kita ke haji perlu uang. Kita bersedekah bangun pondok pesantren, bangun masjid, bangun yayasan, kita perlu uang. Bersedekah pun perlu uang. Nah, untuk itulah banyak kelena kalau udah uang di tangan, nah kelena untuk ini, untuk itu, jalan-jalan, jajan, beli ini, beli itu. Nah, itu bahayanya. Maka jangan sampai membangunkan nafsu yang sedang tertidur. Kalau misalkan kita terbiasa hidup seperti ini, lapar, misalkan kekurangan, udah terbiasa, biasa aja. Hidup ini indah sebetulnya. Ketika kita dapat hal-hal yang baik dari Allah, misalkan ada rezeki amplop atau apa, senangnya minta ampun, syukurnya ada. Tapi kalau untuk orang-orang kaya itu tiap hari makannya enak, disiapin. Udah gitu bangun tidur, udah tinggal makan, nggak udah sholat subuh, bangunnya siang, sekolah nggak perlu kita ke sekolah, gurunya datangin ke rumah privat. Sampai kita makan pola mama, udah si otot, si otak, si pikiran, si darahnya itu nggak jalan semuanya. Coba deh. Kalau kita bangun subuh langsung lipat tuh pakaian kasur segala macam, langsung ke air, langsung sikat gigi, langsung mandi, langsung sholat, langsung belajar, langsung ngaji, langsung pagi-pagi terus siapin kerja, semuanya jalan. Coba. Itu nikmat sebetulnya. Allah kecabut nanti nikmatnya kalau misalnya kita nggak pakai lagi nikmat itu. Secara syukur kita itu memanfaatkan, menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur maka Allah tambah nikmatnya. Kita dari muda, dari kecil ngaji Quran, terus-terusan dipakai untuk lihat Quran. Coba orang-orang seperti itu, dia tidak akan pakai kacamata minus, tidak akan ada terahum, rabun, segala macam di usia tua ini. Dipakai lisannya itu untuk ngaji Quran, zikrullah terus dari kecil, dari muda sampai tua itu lisannya fasih terus. Nah, coba. Badannya dimanfaatkan untuk ibadah, untuk bekerja, coba ototnya jadi, urat-uratnya jalan, awet muda, nggak terserang penyakit ini segala macam. Ini usia masih 50 udah kena stroke, lumpuh, jantung koroner, wah udah kebanyakan yang nimpa kaum rebahan, kaum mager. Nah, seperti itu. Bukannya kita kan sekarang serba otomatis, nah semuanya memanjakan manusia, tapi berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia. Orang banyak yang mati itu bukan karena banyak kerja keras, banyak kerja, tapi orang yang banyak cepat meninggalnya itu karena nggak ada kerjaan, pengangguran, tiduran. Nggak ada orang yang nganggur itu, ada juga orang yang malas dan orang yang rajin itu dong. Seperti nggak ada orang yang pintar yang jenis itu, ada juga orang yang belajar dan orang yang malas gitu dong.
ini mah katanya pengangguran. Nggak ada. Dia cuman nggak mau bergerak aja. Saya keluar rumah, buka gelar dagangan sudah jadi uang, Tapi kan kemampuan saya di mana? Nggak ada kemampuan. Yang ada kamu malu, minder, pengennya diam di rumah, uang masuk ke rekening, cukup seperti itu. Bergeraklah ya, insya Allah. Nah, habis di alam kubur berapa tahun? Ada yang sudah sekarang zaman sekarang. Di alam kubur itu ada yang sudah 1000 tahun, yang seperti zaman para ulama. Ada yang sudah 1300 tahun yang lalu dikubur, seperti zaman tabi'in. Para tabi'in sudah 1300 tahun yang lalu. Ada 1500 tahun di alam kubur seperti para sahabat. Ada 1500 sekian. Nah, so, ada yang 3000 tahun yang lalu dikubur tuh. Di alam kubur sekarang udah 3000 tahun seperti zaman-zaman orang-orang Nabi di zaman Musa, Bani Israel dulu. Ada yang baru kemarin seminggu. Ada yang baru kemarin bisa meninggal. Ada Eni sama Mimi itu udah berapa bulan yang lalu, beberapa bulan. Berapa tahun yang lalu belakang ada Abah yang sudah meninggal. Nah, gitu. Lama ya di kuburan, ngapain ya? Nah, itu udah ada beda alam. Sudah beda alam. Susah membuktikannya kecuali keimanan dulu. Nah, gitu ya. Maka imani barzakh, alam kubur itu, insya Allah selamat iman kita. Kita harus meyakini ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Wasu'alul malakaini munkarin wa nakirin, dan pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir. Nah. Kemudian wal ba'tsu. Ada nanti hari kiamat. Ditiuplah sangkala oleh siapa? Malaikat Israfil 2 kali. Pertama, rusaklah seluruh alam. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya fana, rusak, dan yang kekal itu zat Allah semata. Ada seperti itu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap perkara rusak semuanya. Halikun, rusak, hancur. Illa wajhah, kecuali zat Allah. Kiamat. Tiupan sangkala malaikat Israfil. Ditiupkan 1 kali, kemudian hancur seluruh alam, dan kemudian tinggallah alam seperti marmer putih semuanya. Nggak ada gunung, nggak ada ini, rata semuanya. Rata. Nah, ditiupkan yang kedua kali, itu yang disebut dengan tiupan ba'ath atau kebangkitan. Di riwayat di kitab Daqaiqul Akhbar, kemudian turun hujan seperti air mani, turun masing-masing mengenai tempat kuburan masing-masing. Yang paling pertama kali dibangkitkan siapa? Baginda Nabi SAW dibangkitkan, bangun dari makamnya itu sambil menepuk debu dan tanah. Apa yang paling pertama kali dikatakan ketika Jibril menjemputnya? Qum ya Rasulullah, hada yamul ba'ath. Bangkitkah ya Rasulullah, ini hari kebangkitan. Ditepuk-tepuk, langsung buka mata, ditanya umat lagi ditanyainya. Itu Nabi, saking cintanya sama umat. Nabi itu cinta duluan sama kita yang belum nih belajar mencintai Nabi. Apa bukti cinta kepada Nabi? Ya, kita ngamalin apa yang dikerjakan Nabi, sunnah-sunnahnya, termasuk sunnah sariroh, pakaian Nabi yang kita pakai. Nabi senang pada putrinya ketika memakai pakaian yang tertutup. Bahkan saking tertutupnya Fatimah itu nggak ada kain sebenarnya. Ditanyakan, wahai ayahanda, aku tidak punya kain. Ketika dikunjungi dengan Abu Bakar, sorban Nabi dikasihkan lewat balik pintu itu. Baru ditutup semua badannya. Suka kita ikutin tuh pakaiannya. Bagaimana Nabi bermakan, berbicara, bagaimana berjalan, diikutin. Tandanya cinta. Orang kalau suka sama idolanya gimana coba? Sekarang banyak orang yang suka pada artis Korea, drama-drama Korea, drakor ya. Tuh pakaiannya gitu, gimana coba? Ikutin terus. Ada orang yang suka geng-geng motor, pang, dikasih tindik, tatonya sampai ke bola mata ditatoin, mukanya ditato. Dulu muka belum ada yang ditato, sekarang ada muka ditato.
segala macam. Niru-niru mereka, ditiru semuanya. Ada orang yang suka Yahudi, semuanya ikut Yahudi. Ada orang-orang yang suka dengan gaya-gaya Nasrani, ya ikut gaya-gaya mereka. Sampai diancam, antasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum itu. Bukti cinta itu. Kalau dia cinta sama Nabi, nah, ikuti apa yang Nabi katakan, Nabi sebarkan. Cinta sama Nabi, kata Nabi apa? Anta ma'aman ahbabta, kamu nanti akan bersama dengan orang yang kamu cintai di akhirat. Oh. Begitu Nabi bangun itu, umat yang dipedulikan itu dulu, umatnya dulu, bukan umat Nabi Musa, bukan umat Bani Israel, bukan umat terdahulu, bukan umat Nabi sampai kiamat. Siapa yang ngikutin itu? Ditanya umat, Jibril. Pas mau meninggal dulu di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, di pangkuan Aisyah, sampai berkata, innal mauta lasakroh, maut itu ada sakarat. Ya Allah, timpakan semua sakarat maut yang sakit ini, seperti ini sakarat maut, timpakan kepadaku hari ini juga sakarat maut untuk orang-orang mukmin sampai hari kiamat. Timpakan hari ini kepadaku. Jibril sampai berpaling, nggak mau lihat itu kan. Ya masih mikir umat ini mau mati. Gini maling, saking sangat saking sangat gregetnya gitu. Umatnya susah diatur, ini masih ingat sama umat. Timpakan. Makanya orang-orang yang sekarang meninggal, ya orang-orang beriman tuh enak-enak matinya. Ada yang lagi baca Quran, mati. Ada yang lagi zikir, mati. Ada yang sujud salat subuh, mati. Di Palestina gampang-gampang mati itu. Lagi duduk, lagi makan, kena bom, mati. Dan semuanya nggak ada yang sampai ketakutan, enggak. Biasa-biasa mereka. Malah kalau ada yang meninggal itu seorang ibu senang di sana. Punya anak 7. Anakku mana? Syahidkah mereka? Coba. Alhamdulillah syahid 2 orang. Karena 1 orang syahid itu bisa menjamin 70 orang keluarganya bebas dari api neraka. Ya, misalkan ini adik misalkan jihad, meninggal, mati fisabilillah. Nanti masuk neraka, semuanya terancam neraka ini. Tadi ini biasa selamatin nih. Di 70 orang yang dikenalnya dia siapa aja. Guru-gurunya, teman sekelas paling 30 orang. 30 orang masuk surga semuanya. Itu yang saya itu seperti itu. Janji-janji surganya, bahkan mereka hidup bukan mati. Yang saya itu. Kalau jangan takut dengan kematian. Yang takut itu yang nggak ada ilmu. Siap mati belum kadang-kadang nggak ada ilmu, ngapain di dunia, semuanya tipu-tipu. Kita lapar banget kan, puasa kemarin, begitu buka, ada kolak, ada sayur segala macam, dimakan semua. Itu belum makan satu lagi tuh, susu kurma. Itu kenikmatan dunia cuma segitu. Cuman sampai sepenuh perut udah cukup. Hatta zurtumul maqabir, sampai tanah memenuhi mulut. Sampai masuk ke kubur, udah baru terasa. Kenikmatan dia senang segitu. Kenikmatan yang abadi itu di mana? Di akhirat. Nah, perjuangkan tuh akhirat. Nanti enak tuh, sholat jadi enak, baca Quran jadi enak kalau imannya ke sana. Tapi kalau nggak ada iman, bingung. Saya sholat buat apa ya? Ngapain juga saya jungkal. Pagi malam-malam nggak ada orang. Bingung tuh orang seperti ini. Karena arahnya nggak jelas. Paham nggak kira? Sekolah ke SMP, ke SD, kemana? Saya ngapain ya sekolah? Jadi kelasnya apa ya? Tidur, kalau nggak tidur bolos, coba. Karena mereka nggak punya tujuan, paham nggak? Seorang suruh nyeberangin lautan atau suruh nyeberangin padang pasir, bingung. Saya ngapainnya gini-ginian? Nggak jelas tujuannya tuh. Apa pernah nyeritakan dulu? Ada orang yang sakit, temannya datang. Kenapa? Tubuhnya kurus. Ibunya sudah meninggal. Biasanya kasih makan. Bangun tidur tinggal makan, tinggal apa. Nggak kerja sama sekali. Terbahan, tidur doang kerja itu. Ibunya meninggal, nggak ada yang lagi yang ngasih makan, nggak ada yang ngasih pakaiannya, nggak ada yang beresin panjangnya. Kurus, kering. Tanya sama temannya, ayolah bangkit. Kamu harus bangkit, harus bergerak. Biar kamu nggak sakit-sakit seperti ini. Siapa yang mengurus? Iya, kamu nggak punya istri, ini waktunya menikah nih, cari istri biar ada yang ngurus.
Siapa lagi yang mau sama saya? Badan krempeng gini, makan juga susah. Iya, makanya bergerak. Tuh. Ya, udahlah gini aja. Oh, ginilah. Kita datengin tuh kiai yang di seberang sungai. Yang di ujung kampung. Di tengah kampung maksudnya. Diajak sama temannya. Temui kiai. Dilihat kayak, oh iya. Kamu yang tinggal di ujung sana kan? Di ujung jalan apa di ujung kampung ini? Ya, kiai. Apa yang kamu mau? Saya ingin sembuh, saya ingin punya istri, saya ingin apa namanya hidup seperti layaknya orang-orang, saya ingin sehat, saya ingin ya nggak gini-gini amat. Oh iya, kata kiainya, di depan rumah kamu kan ada batu besar tuh. Iya, iya kiai. Tiap hari kamu harus dorong batu itu. Kata kiainya, dorong batu itu. Pulanglah, udah ini. Udah tugas kamu itu. Nanti minggu depan saya kesini lagi ya. Nah, tiap hari dia dorong batu. Sampai lari dari dalam rumah. Lari, dorong lagi. Oh, keringetan. Segala macam. Pulang. Apa namanya ke kamar. Lapar nih mulai. Makan dia. Udah makan, seger badan. Dorong lagi terus. Nggak dijelasin sama kayak apa tuh maksudnya dorong-dorong batu ini. Pokoknya dorong batu aja terus-terusan. Sampai seminggu orang-orang bilang, hei, ngapain kamu dorong-dorong batu? Kayak orang gila. Wah, diam ini. Tugas dari kiai. Tiap hari dorong batu, tiap hari dorong batu. Sampai orang bilang, wah ini udah gila ini. Percuma kamu dorong-dorong batu juga. Batu tidak akan berpindah. Badan krempeng gitu. Oh, mulai itu. Satu minggu berikutnya, temennya datang gimana? Oh, ya saya pokoknya nggak dengar teman-temannya. Orang yang bilang, pokoknya saya dorong batu terus-terusan. Ya, terusin. Nah, saya akan pergi katanya nanti bulan depan saya kesini lagi. Kata temennya tuh, ngecek. Sebulan dorong batu, setiap hari orang yang lewat, gila, dorong batu nggak akan berpindah. Kamu capek-capek terus. No, bawaannya kan tenaga kehabis, keringat keluar, makan, minum, tidur pun jadi pulas. Dorong batu terus. Sampai akhir-akhirnya, karena tiap hari dikatain, kamu gila, kamu nggak ada manfaatnya, dorong-dorong batu. Mending ke kebun, mending kemana. Jadi ke kebun ikutin yang lain, tapi tetap dorong batu. Udah jangan dorong batu, ngapain dorong batu? Mending tiduran gimana? Ya lemah hari ini, ngedon. Ujung-ujungnya dia nggak mau dorong batu lagi. Temannya datang, sakit lagi. Kenapa kamu nggak dorong batu? Udahlah, ngapain juga dorong batu? Batu segede itu mah mungkin pindah. Segede rumah tuh didorong ya akan pindah. Duh, kita langsung ke kiai lagi ditanyain. Ke kiai, ditanya gimana? Dorong batunya. Dia tiap hari rutin. Ya itu kiai, saya nggak mau lagi dorong batu ngapainnya dorong batu? Sebenarnya buat apa sih dorong batu? Capek-capek dorong batu. Coba. Kata kiainya? Kamu tidak tahu manfaat terselubung daripada dorong batu itu. Coba lihat tanganmu. Wow, ototnya. Tuh ada ototnya sekarang. Badan kamu jadi hidup. Tiap hari bawaannya lapar jadi makan. Nggak rebahan lagi, tidur jadi pulas. Itu manfaatnya. Tuh. Yang saya suruh itu dorong batu, bukan pindahkan batu. Yang saya suruh itu kamu dorong batu, bukan pindahkan batu. Kalau pindahkan batu itu urusan bulldozer, urusan apa namanya, urusan Allah. Kita mah cuma dorong batu aja. Paham ya kira? Yang disuruh itu belajar udah. Buat apa sih belajar? Udah belajar aja. Hafalin talar ini, hafalin. Dihafal. Udah tugasnya hafalkan itu saja, jangan yang lain. Ini apa sih manfaatnya nanti kalau udah gede kerasanya? Lu coba lihat otot kamu. Nah seperti itu. Paham ya? Ya apa yang dikatakan para ulama, para apa namanya, para masyaikh, para guru-guru kita. Nah, gini ikuti saja. Nah pasti baik. Ya, pasti baik dan tidak akan menjerumuskan. Nah, insyaallah. Nanti ujungnya ketika kita masuk kubur, nah ini alam sesungguhnya. Oh benarnya yang berkatakan apa dulu? Ini alam kubur tuh, kerasa. Waliyam wal mizan wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa a'udzubika min qalbin la yakhsha. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.